Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 peralatan pertambangan dan penanganan material. Kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul kajian teknis produktivitas alat gali muat dan alat gali angkut untuk mencapai target produksi batu bara pada PT Surya Anugrah Sejahtera, Desa Rantau Pandan, Kabupaten Muara, Bungo, Provinsi Jambi. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan isi dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Arno Fernanzan Liong dengan akhiran NIM 024. Perkenalkan, nama saya Fahmi Gatan dengan NIM akhiran 01. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirafati dengan akhiran NIM 86. Perkenalkan, nama saya Idam Adi Wijaya dengan akhiran NIM 34. Perkenalkan, saya dengan Irwan Syam dengan NIM akhiran 83. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita berikan kepada pemateri pertama. Baik, jadi pertama-tama kita harus mengetahui pendahuluannya. Jadi pada industri pertambangan sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan peralatan tambang serta sistem penanganan material yang tepat untuk menjamin efisiensi dan keselamatan kerja tentunya. Seiring meningkatnya permintaan global terhadap komoditas mineral, perusahaan tambang dituntut meningkatkan produktivitas dan menekan biaya tanpa mengabaikan keselamatan. Nah, peralatan seperti alat gali, muat, angkut, serta teknologi otomatisasi dan sistem pemantauan berbasis data real time memegang peran penting dalam proses pertambangan. Produktivitas alat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi aktual pada saat di lapangan, termasuk kecocokan antara alat gali muat dan angkut, serta efisiensi pada kerja. Jadi terdapat dua rumusan masalah di sini. Jadi pada poin pertama yaitu bagaimana pencapaian produksi pengangkutan batubara dari PT Surya Anugrah Sejahtera. Kemudian pada rumusan kedua yaitu bagaimana keserasian kerja alat gali muat dan alat angkut pada kegiatan pengangkutan batubara dari PT Surya Anugrah Sejahtera. Nah, pada studi kasus ini terdapat dua manfaat, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai efisiensi dan produktivitas kerja antara alat gali muat dan alat angkut, sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan operasional yang lebih tepat pada kegiatan pengangkutan batubara. Nah, pada poin kedua yaitu manfaatnya menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasional tambang, khususnya dalam hal peningkatan produksi dan optimalisasi pemanfaatan alat yang berat. Nah, di sini kita bisa lihat pada masalah yang sering dihadapi yaitu PT Surya ini hasilnya menunjukkan bahwa produktivitas di bawah target yang disebabkan oleh waktu kerja efektif yang rendah akibat berbagai hambatan serta ketidaksesuaian antara alat gali muat dan alat angkut. Nah, studi ini menganalisis penyebab masalah dan memberikan saran perbaikan, termasuk meningkatkan efisiensi kerja alat dan menambah jumlah alat angkut untuk mencapai target produksinya. Oke, baik. Jadi pada PT Surya Anugrah Sejahtera ini dia merupakan perusahaan tambang batubara di Desa Rantau Pandan di Jambi dengan giuk seluas 170,8 hektar. Perusahaan ini menggunakan ekskavator pemaksu PC300 dan 10 dump truck Hino 500 FM 260 JD untuk mengangkut batubara sejauh kurang lebih 30 km dalam satu shift kerja selama 8 jam perharinya. Nah, pada Maret 2023 dari target 20.000 ton, produksi hanya tercapai 13.998 ton atau 70%. Nah, akibat rendahnya waktu kerja efektif yang dipengaruhi oleh kondisi jalan, cuaca, dan gangguan mekanis, ketidakseimbangan alat ini juga menyebabkan waktu tunggu. Evaluasi akan selalu dilakukan melalui analisis produktivitas dan match faktor yang menunjukkan bahwa produksi dapat meningkat hingga 21.232 ton per bulannya dengan penambahan satu dump truck. Oleh karenanya PT SAS perlu terus mengevaluasi efisiensi kerja alat dan keserasian operasional untuk mendukung pencapaian target produksi secara optimal. Nah, mungkin itu saja dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada
pada PT Surya Nugra Sejahtera atau PT SAS. Yang pertama ada PT 300 Komatsu. Dalam kegiatan penambangan batu bara di PT SAS atau PT Surya Nugra Sejahtera digunakan alat gali muat Komatsu PT 300, sebuah ekskavator kelas menengah yang andal dan efisien dalam penggalian serta pemuatan material. Ekskavator ini bekerja dalam sistem hidrolik dan memiliki manuver baik untuk area kerja terbatas, dilengkapi dengan bakat berkapasitas besar. Alat ini menerapkan sistem top loading di mana posisi alat muat lebih tinggi dari alat angkut sehingga memudahkan pemindahan material ke dump truck. Rata-rata siklus kerjanya adalah 34.671 per detik per siklus, mencakup proses menggali hingga kembali ke posisi awal. Yang kedua ada Hino 500. PT Surya Nugra Sejahtera atau PT SAS menggunakan dump truck Hino 500 dengan tipe FM260JD untuk mengangkut batu bara sejauh kurang lebih 30 km ke stockpile. Dengan daya tahan tinggi dan efisiensi bahan bakar, 10 unit Hino 500 mendukung satu Komatsu PC 300. Waktu edar rata-rata dump truck ini 4.659 per detik. Efisiensi kerja bergantung pada nilai keserasian alat atau match factor. Karena ketidakseimbangan menyebabkan waktu tunggu, simulasi peningkatan jam kerja efektif menjadi 190 jam per bulan, menaikkan produksi hingga 19.302 ton. Dengan tambahan satu dump truck mencapai 21.232 ton. Menegaskan pentingnya manajemen alat dalam pencapaian target produksi. Next. Selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan evaluatif. Penelitian kuantitatif bersifat sistematis, terencana dan terstruktur serta banyak menggunakan angka dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Sedangkan pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai akibat dari suatu kondisi atau perlakuan yang telah diterapkan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini berupa evaluasi terhadap produktivitas alat gali muat dan alat gali angkut pada kegiatan pengangkutan batu bara di PT Surya Nugra Sejahtera atau PT SAS. Nah, teknik yang digunakan pada metode studi kasus kali ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui dua metode utama, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui pengamatan dan pengukuran, seperti pengambilan data cycle time, alat gali muat dan alat gali angkut menggunakan stopwatch, pencatatan waktu kerja efektif, waktu standby, waktu perbaikan serta pola pemuatan alat berat. Nah, teknik analisis alat yang dilakukan yang pertama adalah cycle time, jumlah alat, kapasitas alat serta waktu kerja efektif dianalisis untuk menghitung produktivitas aktual alat gali muat dan alat gali angkut menggunakan rumus produksi yang sesuai. Selain itu dilakukan perhitungan 9 match factor untuk mengetahui tingkat keserasian kerja antar alat gali muat dan alat gali angkut yang menjadi indikator penting dalam evaluasi efisiensi kerja. Yang kedua ada data waktu tambahan dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target produksi. Hambatan-hambatan tersebut dikelompokkan menjadi yang dapat dan tidak dapat dihindari. Dari analisis ini dilakukan simulasi perbaikan seperti peningkatan waktu kerja efektif dan penambahan unit alat gali angkut untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan produksi. Sekian presentasi dari saya selanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pamigatan dan Nimahiran 01. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari laporan yang kita analisis. Yang pertama itu ada tercapaian produksi pada pengangkutan batu bara. Satuan kerja rencana dari operasi yang dilakukan oleh PT Surya Nugra Sejahtera telah memberikan kita beberapa informasi bahwa untuk target produksi batu bara pada bulan April di 2023 adalah sebesar 20.000 ton per bulan, di mana data produksi aktual perusahaan yang didapatkan
dari timbangan di stockpile sebesar 14.529 ton per bulan atau hanya 72% dari ketercapaian target, sehingga bisa dibilang ketercapaian target dari perusahaan PT Surya Anugrah Sejahtera yaitu menurun dari target yang diinginkan, yaitu 20.000 ton per bulan. Lalu yang kedua ada metode pengambilan batubara di tambang terbuka PT Surya Anugrah Sejahtera. Pengambilan batubara pada tambang terbuka PT Surya Anugrah Sejahtera dilakukan dengan metode top loading, yaitu proses pemuatan material oleh alat gali muat yang ditempatkan lebih tinggi dari posisi alat angkut. Metode ini memungkinkan alat muat sejenis ekskavator, backhoe untuk bekerja secara efisien karena operator memiliki pandangan langsung ke dalam bak dari dump truck. Hal ini mempermudah penempatan material secara tepat dan cepat, sekaligus meningkatkan akurasi serta keselamatan kerja dari pekerja. Selain itu, dalam proses operasionalnya juga diterapkan pola-pola pemuatan single backup. Pola ini dirancang untuk menghindari waktu tunggu alat gali muat dan memastikan alur kerja dari dump truck maupun pekerja itu tetap teratur meskipun alat angkut bekerja secara bergiliran atau bergantian. Terus yang ketiga, faktor pengembangan atau swell factor. Jadi menurut Yanto 2014 yang kita dapat, swell atau faktor pengembangan adalah peningkatan volume suatu material setelah digali dari tempat aslinya. Secara alami, material dalam tanah berada dalam kondisi padat dan terkonsolidasi dengan sedikit ruang kosong di antara butir-butirannya. Namun ketika material tersebut digali atau dikeruk, struktur padatannya menjadi longgar dan berongga dan dapat mengakibatkan pengembangan dari volume tanah tersebut. Hal ini terjadi karena masuknya udara di antara partikel-partikel material pasir maupun tanah setelah diganggu dari kondisi aslinya, yaitu dikeruk oleh ekskavator atau dump truck. Berdasarkan kondisi material di lapangan, batubara yang terdapat di PT Surya Anugrah Sejahtera merupakan batubara kelas bituminus yang memiliki nilai swell factor sebesar 0,74. Terus yang selanjutnya ada waktu edar atau cycle time. Waktu edar alat muat adalah waktu edar rata-rata yang ditempuh oleh alat muat mulai dari saat menggali sampai pada posisi mulai menggali kembali. Sedangkan untuk waktu edar alat angkut adalah waktu edar rata-rata yang ditempuh oleh alat angkut mulai dari waktu mengatur posisi untuk dimuat oleh alat muat sampai pada jalan saat kosong kembali ke tempat pemuatan. Berdasarkan pengambilan data cycle time di lapangan pada PT Surya Anugrah Sejahtera dapat dilihat cycle time dari alat gali muat dan alat gali angkut. Pada alat gali muat yaitu ekskavator Komatsu PC300, waktu edar atau cycle time-nya itu 34,671 detik. Lalu pada alat gali muat yang kedua, Hino 500 FM 260 JD, waktu edar atau cycle time-nya itu 4,659 detik. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damadi Wijaya dengan akhiran NIM 34. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh teman saya, yaitu waktu kerja efektif. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi produksi alat gali muat dan alat angkut adalah ketersediaan alat atau availability, yaitu seberapa siap alat mekanis bekerja tanpa gangguan selama jam operasional. PT Surya Anugrah Sejahtera menggunakan sistem kerja satu shift per hari selama 8 jam kerja, yaitu pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat, dengan istirahat 1 jam. Namun di lapangan sering terjadi berbagai hambatan kerja, baik yang dapat dihindari atau keterlambatan istirahat berlebih maupun tidak dapat dihindari, seperti cuaca atau kerusakan alat. Efektivitas kerja alat dihitung melalui effective working hours, yaitu waktu kerja aktual setelah dikurangi seluruh hambatan dan waktu perawatan, yang dapat dilihat oleh tabel di sebelah. Selanjutnya, efisiensi kerja.
Sebelum menghitung efisiensi kerja harus ditentukan terlebih dahulu waktu standby, repair, dan work alat mekanis. Untuk lebih jelas mengenai waktu standby, repair, dan work dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu nama alat ekskavator Komatsu PC300 dengan rencana kerja yaitu 224 jam, waktu standby yaitu 41,82 jam, dan repairnya yaitu 7 jam, worknya yaitu 175,18 jam. Selanjutnya alat Hino 500 FM 260 JD dengan rencana kerja 224 jam, standby 43,5 jam, repair yaitu 7 jam, dan worknya 173,5 jam. Untuk menghitung efisiensi kerja alat mekanis dapat menggunakan rumus effective of utilization atau EU, dapat dilihat pada tabel berikut. Ekskavator Komatsu PC300 dengan MA 96,1%, UA 80,72%, EU-nya 78%, dan PA-nya 96,8%. Selanjutnya alat Hino 500 FM 260 JD dengan MA 96%, UA 80%, EU 77%, dan PA 96,8%. Selanjutnya kemampuan produktivitas alat gali muat dan alat angkut. Kemampuan produktivitas ekskavator dan dump truck pada kegiatan penambangan ini dapat diketahui dengan melakukan perhitungan dari masing-masing rekan kerja yang telah ditetapkan. Kemampuan produktivitas ekskavator dan dump truck dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu ekskavator Komatsu PC300 jumlah alatnya 1 yang kerja per bulan yaitu 175,18 jam per bulan dengan 25.835,546 ton per bulan. Selanjutnya dump truck Hino 500 FM 260 JD jumlah alatnya 10 yang kerja per bulan yaitu 173,5 jam per bulan dengan produktivitas ton per bulan yaitu 15.037,245 ton per bulan. Produksi aktual bulan April sebesar 14.529 ton per bulan, masih lebih rendah dibanding produktivitas teoritis sebesar 15.037,245 ton per bulan dengan jam kerja efektif 173,5 jam per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa target produksi perusahaan belum tercapai, baik secara realisasi maupun perhitungan teoritis, seperti terlihat pada diagram berikut. Selanjutnya kemampuan produksi alat gali muat dan angkut setelah perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan efisiensi kerja, alat angkut dari 77% menjadi 87,5% dengan nilai match faktor 0,59, membuat produktivitas alat angkut dengan jam kerja efektif 196 jam per bulan, meningkat sebesar 19.302,8 ton per bulan. Hal ini masih belum mencapai target produksi dari perusahaan, yakni sebesar 20.000 ton per bulan. Dapat dilihat tabel berikut. Tabel pertama kemampuan produksi alat dengan alternatif perbaikan pertama. Alatnya dump truck Hino 500 FM 260 JD jumlah alat 10 yang kerja per bulan yaitu 196 jam per bulan dengan produktivitas 19.302,8 ton per bulan. Selanjutnya tabel kemampuan produksi alat dengan alternatif perbaikan 2. Nama alat dump truck Hino 500 FM 260 JD jumlah alat 11 dengan 196 jam per bulan dan produktivitas yaitu 21.232,288 ton per bulan. Sekian dari saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan hasil pengamatan buku edar dan jumlah alat yang digunakan, maka besar faktor keserasian kerja alat muat dan alat angkut adalah 0,59 dengan 21 waktu edar alat muat sebesar 34,671 detik dengan jumlah curah sebanyak 8 bucket serta waktu edar alat angkut sebesar 4.659 detik dapat dilihat pada tabel. Nah, pada tabel ini ada alat ekskavator Komatsu PC300 dengan jumlah alatnya itu 1, sedangkan dump truck jumlah alatnya 10 dengan MF 0,59. Next. Nah, yang kedua itu setelah dilakukan perhitungan dengan jumlah alat gali, muat, dan alat angkut yang tersedia
didapatkan nilai match factor. 1 artinya alat muat bekerja kurang dari 100%, sedangkan alat angkut bekerja 100%, sehingga terdapat waktu tunggu bagi alat muat karena menunggu alat angkut yang belum datang. Nah, dengan demikian diperlukan penambahan dari jumlah alat angkut sebanyak 1 unit sebagai berikut. Adapun ekskavator Komatsu PJ 300 yaitu jumlah alatnya 1, dengan sedangkan dump truck Hino 500 FN jumlah alatnya itu 11. Nah, total MF-nya itu 0,64. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulan pada hasil dari laporan kami yaitu berdasarkan data aktual April 2023, produksi perusahaan hanya mencapai 14,529 ton per bulan, lebih rendah dengan produktivitas dari alat angkut Hino 500 sebesar 15,037,240 ton per bulan dengan jam kerja efektif 173,5 jam per bulan. Setelah dilakukan perbaikan efisiensi kerja dengan mengurangi hambatan alat, jam kerja efektif meningkat menjadi 196 jam per bulan dengan produktivitas naik menjadi 19,32,8 ton per bulan. Namun angka ini masih belum memenuhi target rekomendasi penambahan 1 unit alat angkut. Berhasil meningkatkan produksi menjadi 21,232,288 ton per bulan, sehingga target perusahaan akhirnya dapat tercapai. Nah, yang poin kedua itu berdasarkan hasil pengamatan waktu edar dan jumlah alat. Faktor keselesaian kerja atau match factor antara alat muat dan alat angkut ini adalah 0,59 dengan waktu edar alat muat sebesar 34.671 detik untuk 8 paket dan waktu edar alat angkut sebesar 4.659 detik. Dari nilai faktor ini satu menunjukkan alat muat harus menunggu alat angkut sehingga efisiensi menurun. Nah, hal ini dapat menandakan perlunya penambahan jumlah alat yang mekanis. Secara teknis, produktivitas batubara dipengaruhi oleh ketersediaan alat dan waktu kerja efektif untuk meningkatkan produksi dan dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu kerja efektif, memaksimalkan waktu tersedia serta menambah jumlah alat yang mekanis. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.